Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah, Ibu harap adik-adik semua di rumah kabarnya baik-baik saja ya. Sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya. Oke, baiklah. Di pertemuan kali ini, sesuai dengan rencana pembelajaran kita pekan lalu, bahwasanya di hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 di pembelajaran 3. Nah, baiklah. Untuk pembelajaran kali ini, sebagaimana yang Ibu katakan sebelumnya tadi, Bu menyapa adik-adik semuanya itu tentang kesehatan. Nah, kesehatan di sini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Oke, benar. Kita hari ini akan belajar tentang materi bagaimana cara mengelola sampah atau pengelolaan sampah. Sebelumnya, adik-adik semuanya udah tahu belum nih bagaimana sih cara mengelola sampah itu? Oke, mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola sampah. Untuk materi pembelajaran kali ini, cara mengelola sampah itu ada 4 cara. Cara yang pertama yaitu disebut dengan reduce, yang artinya mengurangi. Kemudian cara yang kedua yaitu reuse, yang artinya memakai kembali. Dan cara yang ketiga yaitu recycle, yang artinya apa? Dan artinya itu yaitu mendaur ulang. Dan cara yang keempat, yang terakhir, yaitu replace, yang artinya mengganti ulang ya. Nah, keempat cara ini itu disebut dengan 4R yang Ibu katakan tadi. Yang pertama itu ada reduce, kemudian reuse, recycle, dan replace. Nah, itu keempat cara yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang reduce. Apa sih reduce tadi? Oke, benar. Reduce yaitu mengurangi. Mengurangi di sini maksudnya yaitu kita harus mengurangi pemakaian barang-barang yang sekiranya ada penggantinya, seperti itu, yang sekiranya bisa kita gunakan barang lain kayak gitu. Jadi kita harus menguranginya. Kenapa? Karena semakin banyak barang itu kita gunakan, semakin banyak juga sampah yang akan kita ciptakan, seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, sampah plastik. Nah, semakin sering kita menggunakan sampah plastik, misalnya kantong plastik ya, kresek yang sering adik-adik gunakan. Semakin sering kita menggunakan kresek itu atau plastik itu, maka semakin menumpuk juga plastik-plastik itu di tong sampah kita, seperti itu. Jadi kita harus menguranginya, mengurangi pemakaiannya itu dengan cara seperti apa sih? Dengan cara kita menggantikannya dengan barang lain. Contohnya apa? Kita menggunakan seperti kayak tas itu ya, kayak rajut seperti itu untuk barang-barang kita. Jadi kita ganti tadi plastiknya dengan rajut itu. Nah, kemudian cara yang kedua, apa yang Ibu bilang tadi? Ya, benar, reuse. Reuse atau memakai kembali. Nah, memakai kembali ini erat juga hubungannya dengan reduce tadi, mengurangi. Jadi, untuk mengurangi barang-barang yang kita gunakan tadi, maka kita harus memakai kembali barang-barang yang sekiranya bisa kita gunakan lagi, seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tisu dengan lap tangan, itu kira-kira yang cocok kita gunakan itu apa? Ya benar, kita lebih cocok untuk menggunakan lap tangan, karena jika kita semakin banyak menggunakan tisu, semakin banyak juga sampah kertas tisu yang akan kita hasilkan. Alhasil sampah tisu itu akan menumpuk. Coba kalau kita gunakan lap tangan. Lap tangan itu hanya ada satu kan? Satu kita gunakan berkali-kali, kemudian kita cuci sampai bersih. Bisa kita gunakan lagi. Kalau tisu tidak bisa kita cuci. Kita sekali pakai buang, seperti itu. Nggak bisa kita cuci. Jadi itulah tadi contohnya. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu apa tadi yang Ibu bilang? Ya benar, recycle atau mendaur ulang. Bagaimana sih cara mendaur ulang itu? Nah, di sini sampah itu kan ada dua ya adik-adik. Ada sampah organik dan kemudian yang kedua ada sampah non-organik. Sampah organik itu sampah seperti apa sih?
Nah, sampah organik itu seperti sampah dedaunan, tumbuh-tumbuhan, kertas, dan lain sebagainya. Non-organik itu seperti apa? Ya, benar. Kalau non-organik itu seperti sampah plastik dan sampah yang sulit untuk diuraikan. Contohnya plastik itu tadi. Sampah yang terbuat dari bahan kimia. Iya, benar. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengolahnya sampah organik? Misalnya, dari tumbuh-tumbuhan, kita olah, kita daur ulang untuk menjadi pupuk dan lain sebagainya. Kemudian, sampah non-organik, kita olah menjadi apa? Iya benar, kita olah jadi kerajinan. Contohnya plastik botol aqua contohnya. Botol aqua yang kayak teh gelas itu ya adik-adik ya, kayak teh gelas, kayak alale itu bisa kita ciptakan, kita buat jadi kerajinan tangan seperti apa contohnya? Bunga, benar sekali, bunga hias itu ya untuk bunga di dinding, jendela, atau bunga di meja dan lain sebagainya. Nah, itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan replage yang artinya mengganti ulang. Nah, di sini kita perlu mengganti ulang barang-barang yang sekiranya hanya sekali pakai, kita ganti menjadi barang yang bisa kita gunakan satu barang itu untuk berkali-kali agar kita bisa mengurangi pemakaiannya. Contohnya seperti apa? Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, kita gunakan keranjang belanjaan untuk mengganti plastik yang sering kita gunakan untuk berbelanja. Nah, karena apa? Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, semakin banyak kita menggunakan sampah plastik atau kantong plastik, maka kantong plastik itu akan menjadi sampah yang banyak. Coba bayangin, kalau sampah plastik itu semakin lama semakin banyak dan semakin menumpuk, semakin menggunung, wow, alangkah banyaknya sampah-sampah yang telah kita ciptakan dari plastik yang kita gunakan sehari-hari. Kalau misalnya malas untuk membakar sampahnya lagi ya, menumpuk, semakin lama semakin banyak, kemudian meledaklah sampah itu. Makanya sekarang sering terjadi banjir yang disebabkan oleh sampah yang sulit diurai. Karena apa? Karena kita kurang pandai mengelola sampah itu tadi. Coba aja kalau misalnya kita pandai mengolah sampahnya, pasti lingkungan kita akan menjadi sehat, lingkungan kita akan menjadi asri, pemandangannya indah, nyaman, enak untuk dilihat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi pembelajaran kali ini tentang pengelolaan sampah itu cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Dan untuk penjelasan berikutnya di pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.